Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Muraisi atau Bani Mustalik. Para ahli nasab sepakat bahwa Bani Mustalik merupakan salah satu dari sekian banyak puak atau keturunan kabilah Khuza'ah. Dan menurut pendapat sebagian besar mereka, Khuza'ah adalah keturunan kabilah Qatan dan dari Yaman. Silsilah keturunan mereka ke atas bertemu dengan silsilah suku Aus dan Khazraj pada Amr bin Amir, kakek kedua dari Aus dan Khazraj, dan kakek keempat untuk Bani Mustalik. Mereka semua menempati wilayah Qadid dan Asafan, sebuah tempat yang berada di tengah-tengah perkampungan kabilah Khuza'ah yang tersebar sepanjang jalan dari Madinah menuju Mekah, antara Mahru Duhran dan Abwa. Posisi wilayah inilah yang kemudian menjadi pemicu perseteruan antara kaum muslimin dan bangsa Quraisy. Pasalnya wilayah ini merupakan jalur utama perdagangan kafilah-kafilah dagang Arab, sehingga selalu diperebutkan oleh kedua belah pihak. Namun secara umum waktu itu wilayah ini lebih cenderung memihak dan patuh kepada pemerintahan Islam di Madinah. Padahal sebagian besar masyarakat Khuza'ah saat itu masih musyrik. Bahkan di tengah-tengah mereka juga terdapat berhala Manat. Berhala ini mereka tempatkan di dataran tinggi Musallah, Qadid, dan senantiasa dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Lebih dari itu, wilayah ini sebenarnya juga lebih dekat dari Mekah, dan mereka juga pernah memiliki perjanjian dengan bangsa Quraisy. Namun mengapa mereka kala itu lebih cenderung memihak kepada kaum muslimin? Dalam hal ini dapat disimpulkan adanya dua faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Pertama, adanya kedekatan erat dan persekutuan mereka di masa lalu dengan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Syahdan sebelum munculnya Islam, permusuhan mereka terhadap bangsa Quraisy yang berakhir dengan diusirnya mereka dari Mekah sangat mengkristal. Hal itu pula yang menyebabkan terjadinya perseteruan abadi mereka dengan Bani Bakar dari kabilah Kinanah, yakni karena Bani Bakar bersekutu dengan bangsa Quraisy. Kondisi keamanan yang berbahaya inilah yang telah mendorong mereka mendatangi Abdul Muthalib untuk bersekutu dengannya. Kedua, sebagaimana dituturkan oleh sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah menegaskan kembali persekutuan mereka dengan Abdul Muthalib ketika kabilah Khuza'ah datang kepadanya dalam perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan dapat disimpulkan bahwa penyebab lambatnya penyebaran Islam di tengah-tengah kabilah Khuza'ah pada umumnya dan Bani Mustalik pada khususnya adalah keberadaan berhala Manat di wilayah mereka dan perlakuan khusus mereka terhadap berhala tersebut. Mereka menjadikan berhala tersebut sebagai pendorong sikap mereka secara moral maupun material. Kondisi ini seperti pula yang menghambat penyebaran Islam di Mekah waktu itu. Adapun awal pembangkangan kabilah Khuza'ah terhadap kaum muslimin adalah sejak mereka bergabung dengan pasukan Ahabisi ketika memperkuat pasukan Mekah dalam perang Uhud. Arkian, setelah melihat kemenangan pasukan Quraisy atas pasukan muslim pada perang Uhud, orang-orang Bani Mustalik semakin bertambah berani memperlihatkan pembangkangan dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Tak tanggung-tanggung, tak lama setelah perang Uhud usai, pemimpin mereka yang bernama Haris bin Abi Dirar langsung mengumpulkan senjata dan warganya serta memprovokasi kabilah-kabilah yang bertetangga dengan mereka untuk bersama-sama menyerang Madinah. Ketika mencium adanya gerakan yang mencurigakan tersebut, Rasulullah SAW mengutus Buraidah bin Hasib al-Aslami untuk menyelidiki niat mereka yang sebenarnya. Maka Buraidah pun mendatangi mereka dengan berpura-pura akan menolong mereka, sehingga terbukalah semua gerakan yang telah mereka rencanakan. Lalu Buraidah kembali ke Madinah dan menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada Rasulullah SAW. Atas dasar informasi itu, pada hari Senin 2 Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah SAW keluar dari Madinah dengan membawa 700 orang sahabat dan 30 tentara berkuda. Mereka berjalan menuju ke wilayah Bani Mustalik.
Demikianlah, karena Bani Mustalik telah mendengar langsung dakwah Islam, mereka bergabung dengan orang kafir Mekah pada perang Uhud dan mereka bersekutu dengan beberapa kabilah lain, maka Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW akhirnya menyerang Bani Mustalik secara tiba-tiba di saat mereka lengah. Bahkan saat itu binatang-binatang ternak mereka tengah turun dan minum di sungai seperti biasa. Walhasil serangan pasukan Muslim itu membuat mereka kocar-kacir, tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh, harta-harta mereka menjadi rampasan perang, dan Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar tertangkap dan ditawan. Sementara itu dengan isnad yang dhaif, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pertempuran itu terjadi di perairan Muraisi. Kemudian pasukan Bani Mustalik kocar-kacir dan lari tunggang langgang. Sebagian mereka terbunuh dan kaum muslimin berhasil menawan anak-anak dan kaum perempuan mereka serta merampas harta mereka. Kaum muslimin membagikan semua harta rampasan tersebut kepada seluruh anggota pasukan. Namun demikian perlu diingat bahwa riwayat yang terdapat dalam sahih memiliki derajat lebih sahih dan lebih utama untuk digunakan sebagai dalil. Waqidi mengatakan bahwa kaum muslimin telah membunuh 10 orang Bani Mustalik dan menyandera seluruh warga yang tinggal di sekitar tempat pertempuran. Jumlah mereka secara keseluruhan adalah 200 keluarga. Sedangkan harta rampasan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 2.000 unta dan 5.000 kambing. Sedangkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah tawanan secara keseluruhan adalah 100 keluarga. Agaknya pendapat terakhir inilah yang mendekati benar. Adapun menurut Zarqani, jumlah tawanan secara keseluruhan lebih dari 700 orang. Namun sebenarnya antara kedua pendapat ini tidak bertentangan. Pasalnya ada kemungkinan bahwa dalam satu keluarga jumlahnya lebih dari 1 orang. Disebutkan seorang muslim dari Bani Kilab bin Auh yang bernama Hisam bin Subabah, saudara Qais bin Subabah dalam perang ini terbunuh. Adapun pembunuhnya adalah seorang Ansar dan masih keluarga dengan Ubadah bin Samit. Namun pembunuhan itu sebenarnya adalah akibat kesalahpahaman. Sebab sahabat Ansar tadi mengira Hisam itu saat itu musuhnya. Singkat cerita, maka saudara orang yang terbunuh itu yaitu Qais pun datang dari Mekah ke Madinah dengan berpura-pura masuk Islam. Kemudian ia meminta diat atas kematian saudaranya kepada sahabat Ansar tersebut dan mendapatkannya. Akan tetapi Qais merasa diat yang dibayarkan kurang. Dengan alasan itu ia membunuh orang Ansar itu dan lari ke Mekah dalam keadaan murtad. Agaknya karena kemunafikan dan pengkhianatannya itulah Rasulullah SAW menghalalkan darahnya pada saat perang penaklukan kota Mekah. Walhasil ia dibunuh oleh Numailah bin Abdullah, seorang laki-laki yang masih satu kaum dengannya. Pada perang kali ini ada sekelompok orang munafik yang juga ikut serta, namun sejarah telah mencatat 2 sikap hina mereka tunjukkan dalam peperangan ini. Pertama, mereka berusaha mengadu domba kaum Muhajirin dan Ansar dengan membangkitkan fanatisme kedua belah pihak pada kelompoknya masing-masing. Kedua, mereka berusaha menyakiti Rasulullah SAW dengan mencemarkan nama baik beliau, yaitu ketika mereka memfitnah Aisyah radhiyallahu an dan menyebarkan kabar dusta tentangnya. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa hadis al-ifk. Sikap pertama, Zaid bin Arqam dan Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan sikap mereka yang pertama tadi. Zaid menceritakan, waktu itu aku sedang dalam sebuah peperangan. Aku mendengar Abdullah bin Ubay berkata, "Janganlah kalian membelanjakan harta kalian untuk orang-orang yang bernama Muhammad itu supaya mereka meninggalkannya. Lalu bila kita sudah sampai ke Madinah nanti, hendaknya orang-orang yang kuat mengusir orang-orang yang lemah. Maka aku melaporkan perkataan itu kepada pamanku atau kepada Umar, dan kemudian ia menyampaikannya kepada Rasulullah. Lalu beliau memanggilku dan aku pun menceritakan ucapan Ubay tersebut kepada beliau. Setelah mendengar penjelasanku, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya. Mereka pun mengucapkan sumpah bahwa mereka tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Setelah kelompok Abdullah bin Ubay bersumpah, Rasulullah SAW tidak mempercayai kelaporanku dan lebih mempercayai sumpah mereka. Akibat hal itu aku menjadi sangat gelisah dan cemas. Maka aku pun duduk di rumah dan tidak keluar kemanapun. Tak lama kemudian pamanku mendatangiku dan berkata kepadaku, "Bukankah kamu tidak ingin Rasulullah SAW mendustakanmu dan memarahimu? Ketahuilah, maka Allah telah menurunkan ayat. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." Quran Surah Al-Munafikun ayat 1. Dan kemudian beliau mengutus seseorang untuk membacakan ayat itu dan kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah membenarkan pendapatmu wahai Zaid." Dan karena itu pula Rasulullah SAW berkata tentang Zaid seperti ini, "Inilah orang yang ditajamkan pendengarannya oleh Allah." Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan, "Telingamu sangat tajam wahai pemuda." Sementara itu Jabir meriwayatkan kisah di atas dengan lebih rinci, sebab di dalamnya ia juga menceritakan penyebab Abdullah bin Ubay mengucapkan kata-kata tersebut. Jabir menuturkan, "Syahdan, kami tengah berada dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba seseorang dari kalangan Muhajirin menendang dubur salah seorang dari kalangan Ansar.
Kemudian orang Ansar itu berteriak, "Wahai orang-orang Ansar, tolonglah aku." Maka orang Muhajirin tadi juga berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin, bantulah aku." Mendengar teriakan itu, beliau berkata, "Mengapa teriakan jelek itu terlontar?" Mereka menjawab, "Seseorang dari kalangan Muhajirin telah memukul dubur seseorang dari kalangan Ansar, ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Buanglah kata-kata itu, karena perkataan itu tidak baik." Tak lama kemudian peristiwa penendangan dubur seorang Ansar terdengar oleh telinga Abdullah bin Ubay. Maka ia pun berkata, "Mereka berani melakukan hal itu? Demi Tuhan, bila kita nanti telah kembali ke Madinah, hendaknya orang yang kuat mengusir mereka yang lemah dari kota tersebut." Pernyataan Abdullah bin Ubay ini akhirnya juga sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sontak Umar bangkit dari duduknya, saya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku menebas leher orang munafik itu." Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Biarkanlah saja. Jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad telah membunuh para sahabatnya sendiri, hingga orang-orang Muhajirin yang saat datang ke Madinah lebih sedikit dari masyarakat Ansar menjadi lebih banyak setelah itu." Ada beberapa riwayat kuat lain yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul pernah mengucapkan kata-kata itu pada saat perang Tabuk. Ini tidak benar karena Abdullah bin Ubay tidak pernah mengikuti perang Tabuk. Melihat kondisi yang demikian rawan itu, Rasulullah SAW ingin segera memperbaikinya secara praktis dan tepat. Maka beliau memerintahkan pasukan Muslim untuk segera berangkat dan pulang ke Madinah saat itu juga. Bahkan pada malam hari itu Rasulullah SAW tidak menghentikan perjalanan dan terus melanjutkannya hingga esok harinya, tepatnya ketika sinar matahari telah memanasi kepala mereka. Saat itulah mereka baru berhenti dan beristirahat sejenak. Karena kelelahan, mereka pun langsung tertidur dengan lelap. Rupanya semua itu sengaja dilakukan oleh Rasulullah SAW agar mereka tidak memiliki waktu sedikit pun untuk memperpanjang pembicaraan yang sempat menimbulkan ketegangan dan fitnah di antara mereka tadi. Disebutkan ketika anak Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah mendengar kabar tentang perkataannya dilontarkan ayahnya, ia datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar kabar bahwa engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena kabar yang engkau terima tentang perkataannya itu. Sungguh bila memang aku sendiri yang harus membunuhnya, perintahkanlah aku untuk melaksanakannya. Aku akan membawa kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, engkau tentu sudah tahu bahwa di kalangan masyarakat Khazraj tidak ada seorang anak pun yang lebih berbakti kepada orang tuanya selain aku. Karena itulah aku merasa takut bila engkau memerintahkan orang lain selain diriku untuk membunuhnya, sebab bila itu terjadi, niscaya aku tidak akan mampu menahan diri untuk membiarkan orang yang membunuh Abdullah bin Ubay tetap bebas berkeliaran di tengah-tengah orang banyak. Sungguh aku sangat khawatir bila aku harus membunuh seorang mukmin hanya untuk seorang kafir dan aku akan masuk neraka." Namun demikian Rasulullah SAW berkata, kita harus tetap berbuat lemah lembut dan memperlakukannya dengan baik selama ia masih bersama kita. Mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut, Abdullah pun merasa senang. Ketika telah dekat dari kota Madinah, Abdullah melarang ayahnya Abdullah bin Ubay untuk masuk ke kota Madinah sebelum mendapat izin dari Rasulullah SAW. Bahkan sejak itu, setiap kali Abdullah bin Ubay berbicara atau menyampaikan sesuatu, maka kaumnya sendiri yang mencela, mencaci dan memusuhinya. Ketika mendengar kabar tentang sikap mereka itu, Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Bagaimana menurutmu, wahai Umar? Demi Allah, seandainya kamu membunuhnya pada hari kamu mengucapkan niatmu untuk membunuhnya, niscaya kamu akan gemetar. Akan tetapi seandainya aku memerintahkanmu untuk membunuhnya sekarang, niscaya kamu akan dapat membunuhnya." Umar berkata, "Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa perintah Rasulullah lebih besar barokahnya dibanding perintahku." Sikap kedua, pada peperangan ini orang-orang munafik sempat membuat dan menebarkan kabar bohong atau hadis al-ifk, yaitu setelah mereka gagal membangkitkan fanatisme jahiliyah kaum Ansar dan Muhajirin agar kedua belah pihak ini terpecah belah. Secara ringkas, kisah munculnya berita bohong ini adalah sebagai berikut. Pada peperangan kali ini, Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk ikut serta menyertai beliau. Arkian saat rombongan pasukan muslimin dalam perjalanan pulang dan hampir mendekati Madinah, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Maka Aisyah pun turun dari haudah atau tandunya untuk suatu keperluan. Kemudian ketika ia hendak naik lagi ke tandunya, tiba-tiba ia menyadari bahwa kalungnya telah hilang. Maka ia pun turun lagi dan mencari kalungnya yang hilang itu. Akan tetapi ketika ia kembali lagi ke rombongan pasukan muslim, mereka telah menaikkan tandunya ke atas unta dan membawanya berjalan. Pasalnya mereka saat itu mengira bahwa Aisyah telah masuk dan berada di dalamnya. Itu terjadi karena berat badan Aisyah saat itu sangat ringan, sehingga mereka tidak tahu kalau Aisyah belum di dalam tendanya. Akhirnya Aisyah pun pasrah menunggu di tempatnya dengan harapan mereka tahu dan kembali lagi untuk mencarinya. Namun ternyata mereka terus berlalu. Tak lama kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami lewat di depannya dan mengenali Aisyah.
Sebab sebelum disyariatkannya hijab, ia pernah melihat Aisyah. Maka ia pun menaikkan Aisyah ke atas untanya dan membawanya pulang ke Madinah. Akhirnya keduanya memasuki kota Madinah tak lama setelah Rasulullah dan pasukan muslim tiba. Mengetahui akan hal itu, orang-orang munafik pun ramai memperguncingkan dan menyebarkan tuduhan-tuduhan keji terhadap Aisyah kepada para warga Madinah. Dan ternyata hal itu memang telah direncanakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya. Adapun yang mereka tugaskan untuk menyebarluaskan fitnah ini ke tengah-tengah masyarakat adalah Mistah bin Utsatsah, Hamnah bin Jahsy dan Hasan bin Thabit. Menyebarkan kabar bohong ini tentu saja membuat Rasulullah SAW sangat risau. Maka beliau mengumumkan kepada orang-orang di masjid bahwa beliau percaya sepenuhnya kepada istri dan sahabat beliau, Safwan bin Mu'attal. Bahkan Sa'ad bin Mu'az menyatakan kesiapannya kepada Rasulullah untuk membunuh siapa saja dari suku Aus yang ikut menyebarkan fitnah keji tersebut. Mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'az itu, Sa'ad bin Ubadah merasa tersinggung, sebab menurutnya perkataan Sa'ad itu sama saja menuduh salah seorang kaum Ubadah yang melakukannya. Akibat hal itu, kedua kubu tersebut nyaris terlibat dalam pertikaian fisik, sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang munafik yang telah menyebarkan isu tersebut. Namun hal itu tidak terjadi, yaitu setelah Rasulullah SAW berhasil meredam dan mendinginkan emosi kedua belah pihak. Arkian, saat berita bohong itu tengah ramai digunjingkan, Aisyah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk beristirahat di rumah ayahnya Abu Bakar. Maka di rumah itulah ia baru mengetahui bahwa fitnah keji yang menimpa dirinya. Semenjak mengetahui kabar tersebut, Aisyah tidak pernah bisa tidur. Ia terus mengharap agar Allah menurunkan pemberitahuan kepada Rasulnya lewat mimpi yang benar bahwa dirinya tidak bersalah dan bebas dari semua tuduhan hina tersebut. Hal itu karena ia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan wahyu hanya untuk menanggapi persoalan sepele yang menimpa dirinya. Namun setelah sebulan dirinya dan Rasulullah SAW mengalami tekanan batin yang sangat berat itu, tanpa disangka Allah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan kesuciannya dari semua tuduhan keji itu dan akibat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang membuat dan menyebarkan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, inilah adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azabnya yang besar. Quran Surah An-Nur 11-20. Disebutkan bahwa Abu Bakar, ayah Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu telah beberapa lama menanggung beban hidup Mistah bin Utsatsah, putra paman Abu Bakar. Maka ketika Mistah ikut berperan menyebarkan isu-isu keji tentang anaknya, Abu Bakar bersumpah untuk tidak akan memberi nafkah lagi kepada keponakannya itu. Namun Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan firman-Nya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur 22. Demikianlah, setelah turunnya ayat tersebut, Abu Bakar baru berkenan lagi memberikan nafkah kepada Mistah demi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga mencela sikap orang-orang yang sempat termakan oleh isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Di antara mereka yang termakan isu itu adalah Hammah, Mistah, dan Hasan. Untuk mereka ini Allah berfirman, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Quran Surah An-Nur 12.
Sebaliknya, Al-Quran juga memuji orang-orang mukmin yang tetap percaya sepenuhnya kepada keluarga Rasulullah SAW dan meyakini bahwa mereka akan selalu terpelihara dari perbuatan-perbuatan keji, sebagaimana dituduhkan oleh kaum munafik itu. Di antara mereka yang termasuk golongan ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub. Tentang mereka ini Allah berfirman, dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita berkatakan ini, Maha suci engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Quran Surah An-Nur 16. Tentang penyebabnya turunnya ayat di atas, Al-Wahidi menuturkan, Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan ketika akan memberitahu Abu Ayyub Al-Ansari tentang berita bohong itu, istrinya berkata, wahai Abu Ayyub, apakah kamu tidak mendengar berita yang setengah ramai dibicarakan orang-orang? Abu Ayyub berkata, apa yang mereka bicarakan? Ummu Ayyub memberitahukan kepadanya apa yang dibicarakan oleh para pembohong tersebut. Maka Abu Ayyub pun berkata, tidak sepatutnya kita membicarakan hal ini. Maha suci Allah, ini adalah dusta yang besar. Aisyah berkata, lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita berkatakan ini, Maha suci engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Diriwayatkan dari Bukhari bahwa ketika seorang laki-laki Ansor mendengar kabar bohong ini, ia berkata, Maha suci engkau, tidak sepantasnya kami bicarakan ini, Maha suci engkau, ini adalah dusta yang besar. Ibnu Hajar berkata, dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang Ansar tersebut adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Ishaq dan Tabrani dalam musnadnya. Sedangkan Abu Bakar Al-Ajiri dalam meriwayatkan hadis Al-Ifq ini mengambil dari Atta Al-Qurasani dan Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an. Apabila kita perhatikan bersama, maka ayat yang dijelaskan oleh Ibnu Ishaq adalah yang di dalamnya dikatakan, Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang nyata, dan bukan kalimat Maha suci engkau, ini adalah dusta yang besar. Sekalipun pada umumnya kedua ayat tersebut memiliki makna yang satu, di samping itu keduanya juga diturunkan dalam waktu yang bersamaan dengan penyebab yang sama, sehingga tidak begitu jauh seandainya kita mengatakan bahwa salah satu penyebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Waqidi juga menyepakati pendapat Ibnu Ishaq. Ia menambahkan bahwa ayat ini juga diturunkan untuk merespon sikap Ummu Tufail dan suaminya Ubay bin Ka'ab. Ringkasnya, riwayat Wahidi telah diperkuat oleh riwayat Ajiri, Ibnu Ishaq dan Waqidi, sehingga setidaknya hadis ini berada pada tingkatan Hasan li ghairi. Terkait dengan peristiwa hadis Al-Ifki ini, Rasulullah SAW menerapkan hukuman qadzaf atau pengusiran terhadap Hasan, Mistah dan Hamnah. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang melapori terjadinya peristiwa kabar bohong ini tidak dikenakan hukuman karena tidak ada bukti. Ia hanya membicarakan permasalahan Aisyah, menyebarkan, menggerakkan dan tidak berupaya memadamkan api fitnah tersebut. Disebutkan sekembalinya Rasulullah SAW dari peperangan ini, Juwairah binti Haris bin Abi Dirar datang menemui beliau. Kemudian ia memperkenalkan kedudukannya di tengah-tengah kaumnya. Lalu ia meminta beliau agar membantunya dalam membayar tebusan atas pembebasan dirinya sebagai budak tawanan perang dari Sabit bin Qais bin Syammas. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepadanya untuk membayar tebusannya sebagai budak tawanan perang dan kemudian menikahinya. Juwairah pun menerima tawanan itu. Ketika mengetahui bahwa Juwairah telah diperistri oleh Rasulullah SAW, kaum muslimin segera membebaskan para tawanan mereka yang berjumlah 100 keluarga. Hal tersebut mereka lakukan demi menghormati hubungan perkawinan Rasulullah SAW dengan mereka. Dan sebuah riwayat dikatakan, Aisyah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya belum pernah aku jumpai seorang perempuan yang begitu penuh berkah bagi kaumnya seperti Juwairiyah. Dapat dikatakan bahwa pembebasan perempuan ini dari perbudakan adalah mahar dan dari pernikahan tersebut sebagaimana terlihat jelas dalam hadis ini tadi. Kemudian ayah Juwairah Haris datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Ia meminta kepada beliau agar membiarkan anaknya pergi. Namun Rasulullah SAW menyerahkan keputusan itu kepada Juwairiyah, yakni pergi bersama ayahnya atau tetap tinggal di Madinah. Ternyata Juwairiyah lebih memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah. Akhirnya Haris bin Abi Dira dan kaumnya pun masuk Islam, dan Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemimpin bagi kaumnya. Hikmah dan pelajaran. Disyariatkannya pembagian harta rampasan perang tidak termasuk tawanan di antara para tentara yang ikut dalam penyerbuan setelah dipotong seperlimanya untuk Rasulullah SAW. B. Terlihat Rasulullah SAW mengatasi masalah yang hendak dimanfaatkan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memprovokasi kaum muslimin dengan sangat cermat dan tepat. Ini merupakan bukti kemampuan politik beliau dalam menyelesaikan berbagai persoalan, mengantisipasi terjadi berbagai masalah, dan mempersempit ruang gerak para pengacau dan provokator yang ada di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Terbukti dengan cara itu, Abdullah bin Ubay akhirnya selalu ditentang oleh kaumnya sendiri. Bahkan kaumnya sendiri pula yang selalu mencela dan mencaci setiap desas-desus yang dilontarkannya.
C. Isu keji yang menerpa kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam kisah tadi merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan musuh-musuh agama untuk menyakiti beliau. Adapun tersingkapnya kepalsuan dari isu yang ditebarkan kaum munafikin itu tak lain merupakan wujud kasih sayang Allah terhadap Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Sejarah juga telah mencatat berbagai bentuk sikap dan tindakan kaum muslimin dalam menyikapi kabar bohong ini. Salah satunya adalah sikap Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Sikap keduanya tadi mengisyaratkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kewaspadaan ketika menghadapi desas-desus seperti ini. Patut diingat bahwa sekarang ini wahyu telah terputus dan yang tersisa adalah pelajaran dan peringatan yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa sejarah. Untuk kita harus memanfaatkan, mempergunakan berbagai hikmah dari kisah ini dengan sebaik-baiknya. D. Datangnya cobaan yang diberikan Allah kepada keluarga Rasulullah SAW berupa isu keji yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu an, tak lain mengandung maksud untuk memperjelas kenabian Rasulullah SAW dan membantah semua tuduhan yang dimaksudkan untuk mengaburkan dan meragukannya. Perlu digarisbawahi bahwa seandainya wahyu adalah sesuatu yang ditentukan atau dibuat oleh Rasulullah SAW sendiri, tentunya beliau tidak akan menjalani cobaan tersebut hingga 1 bulan lamanya. Akan tetapi dengan ujian tersebut, manusia dapat melihat langsung dengan jelas sisi kemanusiaan dan kenabian Rasulullah SAW terbukti ketika wahyu datang menghentikan gunjingan dan semua isu yang menerpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hubungan Aisyah dengan Rasulullah SAW sebagai suami istri pun kembali harmonis seperti semula. Bahkan orang-orang pun merasakan kebahagiaan yang tiada terkira setelah sekian lama berada dalam penderitaan yang sangat menyakitkan tersebut. Ini semua merupakan bukti akan kebenaran wahyu dan bahwasanya semua cobaan dan akhir dari peristiwa ini adalah kehendak Allah semata. Artinya, bila semua kejadian ini adalah bukan kehendak Allah, tetapi hasil rekayasa Rasulullah, niscaya hubungan beliau dengan Aisyah tidak akan mengubah sedikit pun. Namun sekali lagi, dengan kekuasaannya, Allah telah menjadikan peristiwa ini sebagai bukti agung kenabian Muhammad SAW. Kisah ini juga menjelaskan disyariatkannya hukuman bagi pelaku qadzaf. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan diharamkannya qadzaf, tuduhan berzina atas perempuan dan laki-laki suci yang beriman. Seandainya hal tersebut tak dilakukan, pelakunya dikategorikan sebagai pelaku dosa besar. Adapun hukum qadzaf itu sendiri berupa 80 kali cambuk bagi orang yang telah terbukti bersalah. Disyariatkannya membawa istri bagi seorang pejuang apabila di situasi dan kondisi memungkinkan. Baiklah, untuk sementara itu yang dapat kita bacakan. InsyaAllah kelanjutannya kita akan membacakan nanti insyaallah perang Khandaq atau Al-Ahzab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.